warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Nur Amalia dari kelas TI 20B dengan nomor NIM belakang 1076. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas video yang diberikan dari mata kuliah Operasional Riset 1 dengan dosen pengampu Ibu Anissa. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai linear programming, metode grafik minimasi. Untuk yang pertama, dari pengertian linear programming itu sendiri, yaitu di mana teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Adapun bisa dikatakan bahwa linear programming ini yaitu suatu model umum yang nantinya dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Nah, kemudian dalam linear programming ini ada dua macam fungsi yang dikenal, yaitu yang pertama ada fungsi tujuan, kemudian batasan. Di mana fungsi tujuan ini berarti menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber dayanya tersebut. Sehingga untuk memperoleh keuntungan maksimal ataupun biaya minimal tergantung dari kasusnya itu. Kemudian ada fungsi batasan, di mana fungsi batasan itu merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang nantinya akan dialokasikan secara optimal ke bagian kegiatan dari kasusnya. Kemudian di sini ada model linear programming-nya seperti ini. Kemudian ini model matematis dari misalnya fungsi tujuan, misalnya maksimasi. Z max berarti gitu. Jadi C1, X1 plus C2, X2 plus C3, X3 dan seterusnya. Kemudian ada batasan-batasan, batasan itu seperti ini. Misalnya A11, X11 tambah A11, 12, X2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada asumsi dasar dari linear programming itu sendiri, ada proportionality, kemudian ada additivity, divisibility, deterministic. Kalau untuk proportionality itu sendiri, naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Kemudian ada additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Kemudian selanjutnya ada divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dapat berupa bilangan pecahan. Kemudian ada deterministik, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model LP itu dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Kemudian dalam metode penyelesaian di sini itu ada dua, yaitu grafis dua variabel atau matematis, yaitu simplex, metode simplex. Nah, di sini ada contoh soal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2. Kemudian dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap makanan. Nah, ini ada di tabel. Dan kemudian perintahnya bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Baik, untuk yang pertama pastinya kita menentukan variabel terlebih dahulu. Dan dari soal yang di sini, variabelnya itu ada 2, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Di sini saya ini kan bahwa Royal Bee itu X, kemudian Royal Jelly itu Y. Dan kemudian setelah kita mendapatkan variabelnya, kita cari tujuannya. Dan di mana tujuan di sini yaitu ini tujuan juga. Jadi kita dapatkan bahwa
Z-min karena ini minimasi ya. Meminimumkan. Jadi ini minimasi. Jadi Z-min sama dengan 100X. Oh maaf, di sini 100X 80Y. 80Y. Jadi Z-min sama dengan 100X plus 80Y. Dan kemudian di sini kita cari batasan-batasannya atau kendala. Di mana batasannya itu ada item min. Di sini model matematisnya ada 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Ini 2X plus 1Y plus Y sama dengan kurang lebih sama dengan 8. Kemudian protein 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian ada minimal produksi dari Royal Bee yang ini yang tadi. Jadi didapatkan produksi Royal Bee yaitu X lebih dari sama dengan 2. Kemudian minimal produksi dari Royal Jelly Y lebih dari sama dengan 1. Dan di sini non-negativity itu harus selalu X, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya untuk yang pertama terlebih dahulu. Dari kendala pertama, tadi kita menemukan 2X plus Y lebih dari sama dengan 8. Jadi di sini 2X plus Y sama dengan 8. Kemudian kita misalkan, di sini kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi 2X plus Y tadi kan 0 tambah 0 berarti sama dengan 8. Dan X kemudian turun 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita misalkan di X-nya. Berarti 2 X-nya 0 ditambah Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8. Karena 2 dikali 0 sama dengan 0, sisa Y sama dengan 8. Jadi titiknya kita temukan yaitu 4,8. Kemudian selanjutnya penyelesaian dari kendala yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi kita misalkan lagi Y-nya yaitu 0. 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Kemudian 2X ditambah 3 kali 0 karena 0 sama dengan 12. Kemudian X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian kita misalkan yang X-nya di sini. Jadi 2 dikali 0 karena X-nya 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 3Y sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini kita temukan titiknya itu 6,4. Dan selanjutnya kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga di sini kan X lebih dari sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 yang dimana otomatis nantinya akan menjadi 2,0. Sama juga dengan kendala yang keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 1. Jadi dimana Y sama dengan 1 yang juga dimana nantinya akan menjadi 0,1. Nah, kemudian didapatkanlah grafik yang seperti ini. Grafik yang seperti ini. Di mana 4,8. Nah, di sini 4,8 ini adalah garis pertama. Kemudian ada 6,4 di sini 6,4 adalah garis kedua. Kemudian selanjutnya ada 2,0 dan 0,1. 2,0 ini adalah garis ketiga, 0,1 ini ya adalah garis terakhir. Nah, jikalau minimasi karena tadi tandanya di sini adalah lebih dari sama dengan, jadi daerah arsirnya itu ada di sebelah kanan atas garis atau di daerah sini, daerah visible. Di mana daerah visible itu adalah titik optimal atau solusi optimalnya. Jadi solusi optimal itu daerah arsir yang melewati semua batasan-batasan. Nah, ini batasan-batasannya. Karena ini perpotongan, jadi titiknya di sini. Kemudian ini
dan kemudian ini. Dan untuk mencari di mana titik optimalnya nanti, kita beri titik-titik. Nah, yang akan jadi seperti ini nanti, A, B, C, seperti itu. Karena untuk membatasi reversible. Kemudian lalu kita akan hitung. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi kita sudah menemukan titik A. Titik A itu ada di mana? Titik A itu ada di garis berarti titik A. Ini tadi 6 ya. 6,4 itu berarti garis kedua. Garis kedua dan berarti perpotongan garis keempat atau 0,1. Jadi kita di sini tadi 2 garis. Yang kedua itu, kendala kedua itu 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian yang keempat yaitu y sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan di mana 2x plus 3y karena y sudah ada 1 sama dengan 12, kemudian 2x sama dengan 12 dikurang dari 3 kali 1 sama dengan 3, dan 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 dibagi 2, yang dimana hasilnya 4,5. Kemudian titik optimal tujuan kita masukkan tadi yang Z-min, fungsi tujuannya yaitu 100x ditambah 80y, di mana 100 dikali x, ini x-nya 4,5 ditambah 80y, y-nya ini. Hasilnya yaitu 530. Selanjutnya kita ke titik B. Titik B itu tadi, nih, ini adalah titik B. Titik B itu di mana tadi 4,8 berarti garis 1 dengan garis 1 dan garis 2. Garis 2. Jadi kita masukkan lagi tadi kendala satunya dan kendala 2, di mana yaitu 2x plus y sama dengan 8, 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Di mana ini sudah sama-sama, jadi kita coret-coret, kemudian y dikurang 3y, yang dimana hasilnya adalah min 2y, kemudian 8 dikurang 12, di mana hasilnya minus 4, dan y sama dengan 2, karena minus 4 dibagi minus 2. Kemudian kita cari x-nya. Setelah kita eliminasi, kita lakukan x. Mencari x maksudnya. Jadi 2x plus y, tadi yang garis kendala 1, sama dengan 8. 2x tambah 2. Karena y-nya sudah kita dapatkan sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurang 2, di mana x sama dengan 6, hasil dari sini, dibagi 2, hasilnya 3. Dan kita masukkan lagi fungsi tujuannya yaitu z-min sama dengan 100 dikali 100x tambah 80y sama dengan 100 dikali 3. Ini x-nya ditambah 80 kali 2. Yaitu hasilnya 460. Kemudian selanjutnya kita mencari titik A. Jadi titik A itu tadi ini titik A. Titik A itu maksudnya titik C, maaf. Saya salah. Maksudnya titik C. Nah, tadi titik C ini. Titik C itu berada di perpotongan 1 dan 3. Garis 1, perpotongan. Garis 1 dan 3. 2,0. Dan 2,0. Dan 3, ya benar 2,0. Jadi, langsung saja kendala 1 tadi 2x plus y sama dengan 8, kemudian x-nya sama dengan 2. Kita substitusikan langsung karena sini udah ada x-nya. Jadi 2x plus y sama dengan 8, jadi 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2.
Jadi kita substitusikan di mana 2x plus y sama dengan 8, kemudian 2 dikali x atau 2, terus ditambah y sama dengan 8, di mana y sama dengan 8 dikurang 4, yaitu y-nya 4. Dan kita masukkan ke titik optimal atau fungsi tujuan. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu 100x plus 80y, di mana 100 dikalikan dengan 2, kemudian 80 dikalikan dengan 4 yang hasilnya 520. Nah, karena kasusnya di sini minimasi, maka optimalnya itu ada di titik B. Di titik B ini. Karena ini paling minimal. Dan dengan berada di titik B ini, royal bee yang harus diproduksi itu 3. Itu 3. Kemudian royal jelly yang harus diproduksi itu adalah 2 dengan biaya minimum 460. Coba kita cek apakah royal bee-nya harus diproduksi 3 ataukah dan juga royal bee-nya diproduksi 2. Nah, ini dia. Tadi royal bee-nya 3, royal jelly-nya 2. Nah, ini dia. Sudah sesuai. Jadi ini sudah dalam titik optimalnya. Kemudian selanjutnya yaitu linear programming dengan metode simplex maksimasi. Nah, yang pertama, di sini model matematisnya, yaitu metode simplex itu sendiri dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear yang variabelnya banyak atau lebih dari 2. Dan metode simplex ini sendiri itu ada beberapa macam, yaitu ada simplex bentuk standar, kemudian ada campuran, ada 2 fase, ada 2 lintas. Kemudian, di sini misalnya contohnya kita akan memaksimalkan ini max berarti ya, yaitu fungsi f sama dengan 2x plus y. Nah, ini biasanya disimbolkan ke dalam z max berarti karena masih tergantung dari apa kasusnya. Dan kemudian di sini ada kendala-kendalanya. Di sini ada 3 kendala variabel utama berarti, yaitu x plus 2y lebih dari sama dengan 80, kemudian 3x plus 2y lebih kecil dari sama dengan 120, dan X lebih kecil dari sama dengan 30. Dan kemudian di sini sama seperti yang tadi, di mana X, Y itu harus lebih besar dengan 0. Nah, kemudian langkah pertama yaitu di sini kita harus mengubah pertidaksamaan pada kendala-kendala ini menjadi persamaan di sini ya. Dan kalau dalam grafik kita dapat mengubah langsung menjadi sama dengan, tetapi di simplex ini kita harus menggunakan select variable. Select variable. Harus menggunakan select variable atau variabel kelonggaran yang dimana nantinya ini akan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini ada 3 kendala atau 3 sistem persamaan dan 5 variabel, di mana 5 variabel itu ada X, kemudian ada Y, kemudian ada S1, S2, dan S3. Nah, agar menjadi sama dengan nantinya kita ini tambahkan S1, S2, dan S3 atau select variabel tersebut. Kemudian dalam linear programming juga simplex ini akan banyak variabel tambahan, di mana seperti select variable, kemudian M atau pig M ini, kemudian ada plus S, ada min S, dan di mana S itu ada select variable, kemudian M itu diasumsikan sebagai angka yang besar. Dan biasanya untuk select variable itu sendiri kasusnya yaitu maksimasi, dan kemudian yang M minimasi. Tapi kita punya syarat-syarat tertentu. Misalnya kita harus pakai ini, S, atau pakai M, atau pakai plus S, atau pakai min S itu sendiri. Kan kalau di sini kita kasusnya maksimasi, jadi kita hanya menambahkan S. Nah, agar kita dapat menambahkan sama dengan, kita tambahkan S di sini tadi ya.
dan sama pula dengan kendala selanjutnya, yaitu ini dan ini. Sehingga fungsi tujuannya itu sama dengan F2X plus Y ditambah karena S1 ini tidak menguntungkan, jadi nilainya 0. Jadi F sama dengan 2X plus Y plus 0 S1, kemudian plus 0 S2, dan 0 S3. Nah, ini sudah kita rubah dalam bentuk persamaan. Selanjutnya adalah, jadi selanjutnya variabel ini ketika kita sudah rubah, kita rubah lagi ke dalam matriks. Nah, ini matriksnya. Tadi ini 1, 2, 1, 0, 0. Nah, jadi ini 1, kemudian 2, karena S1 di sini, karena ini variabel kendala 1, maka ini 1. Kemudian jika S2 dan S3, maka 0, 0. Dan begitu pun seterusnya dengan ini. 3, berarti 3, 2, kemudian di S1-nya 0, berarti kemudian di S2-nya nanti 1, dan seterusnya. Ini pun sama selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan matriks ini, lalu kita akan masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, di mana tadi ini 1, 2, 1, 0, 0 kita masukkan ke dalam sini. Jadi S1 baris kedua, kemudian baris ketiga. Nah, kemudian langkah yang, nah ya ini BI-nya itu didapatkan dari ini tadi. Nah, ini adalah BI 80, 120, dan 30. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita menghitung ZJ pada X. Jadi misalnya gini, 0 dikalikan 1, kemudian 0 kalikan 3, kemudian 0 kali 1 lagi dijumlahkan hasilnya 0. Begitupun sama dengan Y. 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali ini 0 juga, 0 kali 0, 0, yang hasilnya 0. Nah, dimana karena ini dikalikan dengan 0, yang hasilnya semua akan menjadi 0. Kemudian langkah kedua yaitu mencari ZJ kurang CJ, di mana di sini 0 dikurangi 2 hasilnya min 2, kemudian 0 dikurang 1 sama dengan hasilnya min 1, dan seterusnya. 0 kurang 0 ya pastinya 0, dan 0, 0, 0, 0. Kemudian langkah ketiga kita menghitung RI, di mana dengan memilih nilai ZJ dan CJ yang negatif terbesar jika itu maksimasi. Nah, di sini kita pilih kolom X karena paling besar. Kolom X di sini. Kita pilih kolom X di sini karena paling besar. Jadi setelah ditentukan berarti kita menemukan kolom kuncinya. Jadi 80 dibagi 1 sama dengan 80, kemudian 120 dibagi 3 sama dengan 40, dan kemudian 30 dibagi 1 sama dengan 30. Seperti itu. Dan kemudian kita hitung nilai F-nya itu sendiri. Dan nilai ini didapatkan dari sigma CI dikali BI. Sigma CI dikali BI. Dan kalau di sini berarti 0 dikalikan 80 ditambah 0 dikalikan 180 dan ditambah lagi dengan 0 dikali 30, hasilnya sama aja dengan 0. Nah, di sini sudah optimal ataukah belum? Dan belum. Kenapa belum? Karena masih terdapat nilai negatif. Nilai negatif, dan di mana keuntungannya di sini masih 0. F-nya ini masih 0. Sehingga kita harus melakukan revisi lagi, di mana kita harus mengubah si ZJ-nya atau dikurang CJ ini menjadi nilai di mana itu positif gitu. Dan nanti kita kembali lagi ke langkah ketiga yang tadi. Kita pilih misalnya minus 2 ini, karena tadi terbesar. Dengan cara yang pertama kita pilih nilai RI terkecil dan berada pada baris baris mana? Baris ketiga tentunya, karena ini RI-nya terkecil, yaitu 30, sedangkan ini 40 dan 80. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai elemen kunci dan berada di nilai RI terkecil, yaitu 1. Ini.
Karena tadi kan RI terkecilnya ini. Jadi ini adalah elemen kuncinya. Kemudian selanjutnya kita nilai pada kolom kunci itu harus 0. Kolom kunci itu harus 0. Yang berarti di sini karena kolom kuncinya di X dan elemen kuncinya itu harus 1, dan yang lainnya itu harus 0, berarti 1 dan 3 ini harus diubah menjadi 0. Dan dengan cara misalnya S1 pada X. S1 pada X. Jadi elemen kuncinya dikali dengan berapapun yang hasilnya nanti akan menjadi 0. Misalnya di sini kita kalikan minus 1. Misal, jadi elemen kunci dikali minus 1 ditambah pada kolom kunci. Jadi 1 dikali minus 1, jadi 1 dikali minus 1 ditambah dengan 1. Ini dia, ditambah dengan 1. Dan begitupun selanjutnya. Misalnya S1 pada Y. S1 pada Y. Berarti di sini S1 pada Y tambah 1. Misalnya S1 berarti 0 dikali minus 1 ditambah, ditambah 2. Seperti itu. Dan BI juga jangan lupa, pokoknya seterusnya sehingga sampai sini, S3. Dan BI-nya juga jangan lupa, bahwa jadi BI-nya itu nanti seperti ini, 30 dikali dengan minus 1 ditambah dengan 80 berarti. Yang dimana nanti hasilnya itu jadi ini berarti sama dengan 0, kemudian ini sama dengan 2. Ini jadi sama dengan 50 berarti ya. 50. Dan seterusnya. Kita clear dulu. Nah, pada baris pertama atau baris kolom kunci pertama masih ada kolom kunci kedua, dan di sini ada di sini 3 yang kita rubah ke di sini, nanti yang 3 ini kita rubah ke 0 yang akan berimbas juga pada keseluruhannya di sini. Dan nilai 3 pada baris S2 ini kita rubah caranya, yaitu dengan elemen kunci dikalikan dengan min 3. Karena misalnya tadi 3 dikurang 3 sama dengan jadi nanti nilai 3 pada baris S2 kita rubah caranya, yaitu elemen kunci dikalikan dengan minus 3. Jadi 1. Jadi 1 dikali min 3 ditambah 3. Jadi 1 dikalikan min 3 tadi ditambah 3. Kemudian juga 0 dikalikan minus 3 ditambah 2. Tambah 2 dan seterusnya juga. Sama seperti tadi. Sehingga yang dimana tabelnya akan berubah seperti ini. Nah, karena tadi X-nya sudah kita tentukan, jadi di sini, jadi sehingga tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini X, karena tadi kita sudah menentukannya ya, di S3 itu jadi berubah jadi X, berubah jadi X, dan kemudian menjadi 2 karena ini 2. Dan ini belum optimal karena satu kolom di sini masih bernilai negatif. Jadi kita rubah lagi jadi positif. Kita rubah lagi jadi positif. Dengan cara tadi kita mencari nilai RI terkecilnya, jadi
nanti itu akan menjadi elemen kuncinya, yaitu di mana di sini tadi berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25, 30 bagi 2 sama dengan 15, dan 30 dibagi 0 jadi tidak terhingga. Jadi nilai RI terkecilnya itu ada di S2. S2. Ini kolom kuncinya, dan elemen kuncinya yaitu berarti 2 ini. Si 2 ini. Dan 2 ini kita rubah menjadi 1, karena ini elemen kunci, dan yang lain kita ubah menjadi 0. Dengan baris X sudah menjadi 0. Dan kita rubah yang S2 ini, yang 2 menjadi 0, menjadi 1 maksudnya, dan baris atas menjadi 0, baris pertama. Dan 2 ini kita ubah akan menjadi 2, di mana nantinya 0 dibagi 2 sama dengan 0, kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 0 dibagi 2 sama dengan 0, dan kemudian 1 dibagi 2 sama dengan minus 1,5, dan kemudian min 3 dibagi dengan 2 sama dengan min 3/2, dan begitupun 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Nah, ini bukan bukan S2 lagi. Nanti menjadi Y, karena Y itu nilainya tadi 1, kita rubah, berarti baris 1 menjadi 0 dengan cara yaitu kita S1 pada Y dulu. S1 berarti pada Y. Di mana berarti X1 dikurang X1 dikalikan minus 2, karena ininya 2, ditambah dengan 2. Ditambah dengan 2. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian S1 pada X misalnya. Jadi 0 dikalikan dengan minus 2 ditambah dengan 0. Hasilnya yaitu 0. Kemudian misalnya S1 pada S1. Jadi 0 dikali minus 2 ditambah dengan 1. Yang hasilnya itu 1, dan seterusnya. Sampai sini. Dan ZZ-nya kita hitung. Di mana 0 kali 0 sama dengan 0, kemudian 0 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 1 sama dengan 1, jadi hasilnya 2. Begitupun juga ini, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 2 kali 0 sama dengan 0, kemudian 1 kali 0 kali 1 sama dengan 0, kemudian 0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, dan hasilnya juga seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung si ZJ dikurang CJ-nya ini, di mana 2 dikurang 2 sama dengan 0, kemudian 0 dikurang 1 sama dengan minus 1, kemudian 0 dikurang 0, 0, 0, dan kemudian 2 dikurang 0 sama dengan 2. Dan kemudian tabelnya akan berubah nantinya seperti ini. Nah, ini kita hitung F-nya. Kita hitung F-nya tadi berarti 0 dikalikan 20 sama dengan 0, 1 dikalikan 15 sama dengan 15, dan 2 dikalikan 30 sama dengan 60. Berarti 60 ditambah 15 sama dengan 75. Dan di sini pada tabel ini elemen baris dari si ZJ dikurang CJ ini sudah lebih besar sama dengan 0. Jadi sehingga penyelesaiannya sudah kita dapatkan, yaitu X-nya 30 dan Y-nya itu 15 serta ini 75. Seperti itu. Dan ini adalah maksimasi, maaf. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan mungkin kurang jelas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.